Halo teman-teman YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Di segmen Battle Skincare kali ini gue tuh mau membandingkan semua moisturizer Glade to Glow yang gue punya, biar kalian yang mau beli produknya mereka punya gambaran nih, moisturizer mana yang cocok untuk permasalahan kulit kalian. By the way, gue tuh punya 4 moisturizer teman-teman. Yang pertama untuk seri Glade to Glow Centella Allantoin Soothing Gel Moisturizer. Terus ada Glade to Glow Blueberry 5% Ceramide Moisturizer yang warnanya ungu. Yang warna pink ada Glade to Glow Pomegranate 5% Niacinamide Brightening Moisturizer. Yang terakhir yang paling baru gua cobain yaitu Glade to Glow Yuja Sim White 377 Dark Spot Moisturizer. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja kupas tuntas semua moisturizernya Glade to Glow. Pertama gue mau battle dari segi packaging dulu. Untuk packaging semuanya sama sih teman-teman, ada di jar plastik ya. Yang ngebedain cuma warnanya aja. Untuk yang Soothing Gel Moisturizer dia tuh ada di jar plastik berwarna bening gini, tutupnya berwarna hijau. Dia tuh ada 2 ukuran, yang tipe ukuran 35 dan juga 55 gram. Harganya beda ya teman-teman ya. Terakhir gue cek yang 35 kalau nggak salah di 42.000. Tapi yang gue punya ini yang ukuran 55 gram teman-teman, jadi jauh lebih besar ya. Untuk yang pomegranate dia ada di jar plastik berwarna pink single tone, cakep banget. Tulisannya berwarna putih, sayang tulisannya nggak terlalu kelihatan. Dia tuh dijual di 43.000 untuk kapasitas 30 gram. Untuk yang blueberry dia ada di jar plastik single tone berwarna ungu, tulisannya berwarna putih ya. Dia tuh dijual di 46.000 untuk kapasitas 30 gram. Yang terakhir Glade to Glow Yuja Sim White 377 dia ada di jar plastik berwarna putih single tone juga, tulisannya untuk logonya berwarna silver, sedangkan untuk tulisan kayak ingredientsnya berwarna hitam. Ini yang paling jelas teman-teman dibandingkan dengan yang lain. Untuk sablonnya ya, dia dijual di 46.000 untuk kapasitas 30 gram. Jadi memang kalau dari segi packaging semuanya nyaris mirip, nggak ada yang unggul. Cuma memang kalau kalian beli yang Centella Soothing Gel Moisturizer, dia tuh lebih tebal gitu loh kualitas akriliknya. Apa karena gue punyanya yang 55 gram kali ya. Tapi overall semuanya punya build quality yang bagus sih. Jadi untuk packaging dan harga gue nggak ada yang gue menangin, karena masih seimbang banget. Sekarang kita bahas dari segi tekstur produk. Untuk yang Soothing Gel Moisturizer dia tuh teksturnya lebih ke gel bening ya teman-teman, literally gel bening. Ada wangi centellanya lumayan kencang. Terus kalau diratain cepet banget menyerap, dia tuh nggak lengket sama sekali. Langsung kasih kelembapan di kulit wajah yang oke, nggak yang berat gitu loh teman-teman. Super ringan banget. Ini tuh akan nyaman sih dipakai di semua tipe kulit. Plus kalau kalian jadiin dia sebagai base sebelum pakai retinol atau exfoliating serum, akan bikin kulit kalian tenang gitu loh teman-teman. Dan nilai plusnya dia ada sensasi cooling effect-nya, ada sensasi dinginnya yang benar-benar kerasa banget dan lumayan bertahan di kulit wajah. Itu akan sangat-sangat membantu buat teman-teman yang punya tipe kulit sensitif. Untuk yang blueberry, dia tuh teksturnya lebih ke gel cream, warnanya agak semi kebiruan gitu loh teman-teman. Masih gampang banget untuk diratain dan wangi blueberry-nya juga seger ya. Gue juga suka. Dia lumayan cepat banget menyerap. Dan juga dia masih, menurut gue, masih cocok dipakai di semua tipe kulit. Melembabkannya oke, tapi nggak yang too much. Dia tuh bisa dipakai kalau teman-teman yang memang lagi nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Atau temen YouTube yang memang lagi mau mencari produk moisturizer yang menjaga gitu kesehatan kulit wajah kalian. Sedangkan untuk yang pomegranate moisturizer atau brightening moisturizer-nya Glade to Glow, dia tuh teksturnya berwarna agak semi ke pink peach gitu loh teman-teman. Wangi pomegranate-nya tuh kecium banget ya. Teksturnya juga masih super ringan, masih gampang banget gitu loh teman-teman untuk diratainnya. Dan dia tuh langsung kasih kelembapan di kulit wajah.
Tingkat kelembapannya satu tingkat ya di atas yang blueberry moisturizer, teman-teman. Plus dia tuh kayak ada kasih tampilan glowing sedikit ya, sedikit banget, tapi bukan yang too much. Jadi masih cakep gitu di kulit wajah. Masih bisa dipakai di semua tipe kulit. Mau kalian yang kombinasi ataupun yang berminyak sekalipun tetap bisa pakai dia. Yang terakhir untuk yang Yuja Simoed 377 moisturizer atau dark spot moisturizer, teman-teman. Dia tuh teksturnya yang paling tebal dibandingkan dengan yang lain. Dia tuh teksturnya gel krim berwarna putih gini. Masih gel krim sih, bukan yang krim thick ya. Tuh, gel krim gitu loh teman-teman. Diratainnya juga masih oke. Cuma dia itu yang paling melembabkan dari semua moisturizernya Glade to Glow yang gue punya. Kalian bisa lihat itu benar-benar kasih tampilan kulit yang glowy gitu ya. Kalau kalian mencari produk moisturizer yang kasih tampilan kulit yang glowing dan glowing itu kelihatan, nggak yang nanggung, ini bisa menjadi pilihan buat kalian. Tapi menurut gua untuk yang Yuja Simoed 377 Dark Spot Moisturizer, dia akan cenderung lebih cocok dipakai di teman-teman yang punya tipe kulitnya kering karena dia super ngelembapin. Jadi bisa bikin kulit kalian kelihatan lembab dan juga sehat. Sayangnya buat teman-teman yang kulitnya kombinasi kayak gua ataupun yang berminyak, kalau pakai dia bener-bener harus ditakar. Jangan terlalu banyak. Kalau banyak malah bikin kulit jadi kayak heavy gitu loh teman-teman. Bikin kulit greasy dan ujung-ujung malah bikin kusam dan jerawatan. Jadi harap berhati-hati aja kalau teman-teman yang kulitnya kombinasi ataupun yang berminyak ya. Kalau dari segi tekstur produk, untuk pemakaian harian sebetulnya yang paling aman adalah 3 produk moisturizer ini ya. Centella, pomegranate, dan juga blueberry. Sedangkan untuk yang Yuja bisa dipakai saat kulit dehidrasi. Kalau saran dari gua, kalau teman-teman yang punya tipe kulit kering, kalian bisa pilih yang Yuja karena dia super ngelembapin. Kalau teman-teman yang punya tipe kulitnya kombinasi ataupun yang berminyak, kalian bisa pilih antara blueberry ataupun yang pomegranate ya. Sedangkan untuk yang Centella, dia tuh bisa dipakai di semua tipe kulit, teman-teman. Dia tuh bisa kalian jadiin sebagai stok penolong gitu loh, kalau menurut gua ya, di rumah. Untuk jaga-jaga kalau kalian lagi iritasi ataupun misalnya salah pakai produk terus kulit kalian kemerahan, bisa ditenangin dengan yang Centella, teman-teman. Karena dia punya cooling effect yang berasa banget dan menurut gua salah satu yang terbaik sih, teman-teman. Sekarang gue mau bahas dari segi kandungan produk. Gue nggak akan bahas lengkap karena udah gue bikinin di video full reviewnya. Kalau kalian mau tonton nanti akan gue taruh linknya di deskripsi video ini ya. Cuma yang jelas untuk Soothing Gel Moisturizer, dia tuh pakai kandungan Centella acetica dan juga allantoin. 2 kandungan yang memang ampuh banget untuk membantu menenangkan kulit yang lagi marah, meredakan kemerahan di kulit wajah, dan juga bisa membantu menyembuhkan jerawat. Kalau kalian lagi kusam, bisa pilih yang pomegranate karena dia pakai kandungan 5% niacinamide dan kandungannya itu nampol banget teman-teman. Apalagi ditunjang dengan pomegranate extract yang bisa ngebantu juga mencerahkan kulit wajah. Ini tuh salah satu produk brightening moisturizer teringan yang pernah gue pakai, tapi hasilnya ada banget. Untuk blueberry moisturizer, seperti namanya, dia mengandung blueberry extract dan juga 5% ceramide. Jujur aja, gue baru pertama kali pakai produk moisturizer yang kandungan ceramide-nya disebutin ya persentasenya. Dan blueberry moisturizer ini termasuk skin barrier moisturizer yang bagus sih dipakai saat kondisi kulit wajah kita lagi dalam keadaan normal ya teman-teman. Sedangkan untuk dark spot moisturizer, dia tuh mengandung Yuja extract dari Pulau Jeju kalau nggak salah. Terus juga dia tuh ada kandungan Simoed 377 yang memang bisa membantu untuk mencerahkan dan juga memudarkan dark spot atau bintik-bintik hitam di kulit wajah ya teman-teman. Semuanya tuh pakai parfum, jadi hati-hati aja kalau teman-teman yang alergi terhadap penggunaan parfum atau fragrance dalam skincare. Tapi yang jelas semuanya tuh no alkohol, no paraben, no essential oil, oil free, dan non comedogenic. Dan setahu gue kayaknya mereka tuh semua fungal acne-safe deh. Semuanya udah ber-BPOM, jadi aman ya buat kalian pakai. Oke, sekarang gue tuh mau bahas dari segi efek produk. Sebetulnya semua itu punya fungsi yang beda-beda. Cuma ada 2 produk moisturizer yang fungsinya sama, yaitu pomegranate dan juga Yuja.
karena mereka tuh ada kandungan pencerahnya gitu loh teman-teman, yang bisa ngebantu untuk mencerahkan kulit wajah. Cuma jujur untuk fungsi yang paling gua rasain banget ya dari keempat moisturizernya Glad to Glow ini, gue tuh paling suka dengan yang pomegranate atau brightening moisturizernya Glad to Glow, karena dia tuh bener-bener ampuh banget untuk mencerahkan kulit wajah, plus juga bisa membantu meredakan kemerahan di kulit wajah gue, karena kan ada kandungan niacinamide-nya 5% ya. Itu persentase yang udah cukup banget dan ideal banget dipakai di semua kalangan ya, baik yang pemula ataupun yang udah advance user. Dia tuh bisa dipakai dengan serum apapun sebetulnya. Cuma kadang-kadang ada beberapa orang yang masih khawatir gitu ya, niacinamide nggak bisa di layer dengan retinol. Padahal sebetulnya bisa untuk meningkatkan gitu kecerahan di kulit wajah kalian. Ini yang paling banget gua rekomendasiin buat kalian karena fungsinya paling banyak menurut gua ya. Dia tuh bisa mencakup fungsi dari ketiga moisturizernya Glad to Glow yang lain. Mencerahkannya oke, memperkuat skin barrier-nya oke, menenangkan kulit yang kemerahannya oke, dan juga bisa membantu untuk melembabkan kulit wajahnya juga oke. Tampilan kulit saat pakai dia juga nyaman banget, nggak bikin kulit greasy, nggak berat sama sekali, dan nggak bikin kulit kusam. Kalian bisa pakai dia pagi dan juga malam. Kalian mau pakai berapa layer pun sebetulnya nyaman banget teman-teman. Wanginya juga segar, wangi-wangi buah delima teman-teman. Ini sangat-sangat gue rekomendasikan. Peringkat 2-nya dari moisturizernya Glad to Glow yang paling gue suka adalah si Soothing Gel Moisturizer. Ini karena tipe kulit gue yang sensitif teman-teman. Yang kadang ya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba muka gue merah gitu teman-teman. Entah karena gue banyak aktivitas di luar ruangan, atau misalnya gue kali ke-trigger gitu salah makan yang bikin kulit gue jadi merah-merah. Nah, biasanya pertolongan pertamanya gue pakein Glad to Glow Centella Allantoin Soothing Gel Moisturizer, karena dia punya cooling effect yang gue suka banget dan bener-bener bikin kulit adem gitu teman-teman. Kalau kalian punya tipe kulit sensitif kayak gue, bisa banget nyetok dia buat jaga-jaga sih saat kulit kita lagi marah teman-teman. Atau kalian yang memang lagi iritasi, yang lagi breakout atau penjerawatan, bisa banget pakai dia. Dia tuh menurut gua moisturizer yang multifungsi, bisa jadi moisturizer oke, dijadiin toner juga oke. Jadi habis cuci muka kalian pakai dia, terus kalian baru pakai serum, terus kalian tiban dengan moisturizer lain juga masih oke banget teman-teman. Kadang gue pakai dua, dia gue jadiin toner, terus nanti di bagian moisturizer gue pakai si pomegranate. Jadi dua produk moisturizer ini yang paling gue rekomendasiin. Sedangkan untuk yang ceramide ini menurut gue fungsinya ada gitu ya, untuk kayak memang menjaga kesehatan kulit wajah. Cuma bisa didapat dari produknya Glad to Glow yang lain gitu teman-teman. Yang terakhir untuk si Yuja Simoy 377, ini produknya Glad to Glow yang menurut gue agak tricky banget dipakainya, karena di gue ini sangat-sangat melembabkan. Kalau gue lagi dehidrasi, dia akan ngebantu ya untuk melembabkan kulit wajah gue. Tapi kalau misalnya gue lagi mau mencari produk brightening moisturizer yang bisa memudahkan dark spot ya, seperti dengan klaimnya, ini agak susah gitu teman-teman, karena dia kalau gue pakai agak sedikit kebanyakan aja, dia bikin kulit jadi super berminyak yang jatuhnya malah bikin kulit kusam. Tapi kalau kulit kalian yang kering, beda dengan tipe kulit gue, kalian gue rasa akan suka banget karena dia melembabkannya bagus ya. Dibandingkan dengan semua, ini yang paling melembabkan teman-teman. Kesimpulan teman YouTube, dari keempat produk moisturizer ini yang paling gue rekomendasikan buat kalian beli untuk teman-teman yang punya tipe kulitnya kombinasi atau yang berminyak adalah si Pomegranate Brightening Moisturizer. Dan juga kalau kalian yang punya tipe kulit sensitif, bisa banget nyetok Glad to Glow Centella Allantoin Soothing Gel Moisturizer ya. Kalau misalnya kalian kulitnya normal-normal aja, nggak ada permasalahan apapun, karena kalian mau nyari yang untuk ngejaga gitu kesehatan kulit, bisa pilih yang blueberry. Kalau tipe kulit kalian kering, boleh nyobain yang Yuja Simoy 377 ya. Overall, semua produknya Glad to Glow ini menurut gue super duper worth it buat dicobain, karena memang harganya super terjangkau, packagingnya bagus banget, plus hasilnya tuh ada banget teman-teman. Oke deh teman YouTube, begitu dulu battle skincare untuk semua produk moisturizer dari Glad to Glow ini ya. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, monggo silakan tulis pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau kalian udah pernah pakai semua produk moisturizernya Glad to Glow, boleh share dong produk moisturizer Glad to Glow apa yang paling kalian suka ya. Kalau kalian suka video ini, boleh klik tombol like-nya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gua. Dan kita ketemu lagi di video Dunia Andri
berikutnya. Bye-bye.